Sandwich Generation bareng sama aku Rizka. Halo Tiwi. Gua Anas. Jadi kita hari ini akan membahas tentang Sandwich Generation, di mana yang sepertinya banyak banget nih traumanya tentang generasi sandwich atau Sandwich Generation. Dia tuh nggak cuma menanggung diri dia sendiri, penghasilan tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang tua, mengasuh nenek atau kakeknya, atau mungkin untuk adik-adiknya juga. Generasi sandwich atau sandwich generation adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang atau kelompok yang merawat orang tua mereka yang lanjut usia. Sementara mereka juga memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka sendiri. Mereka terjepit di antara dua generasi yang memerlukan perhatian, dukungan, dan perawatan. Hal ini dapat menghadirkan berbagai tantangan baik secara finansial maupun emosional dalam menjalani peran ganda ini. Gimana nih pandangan kalian tentang generasi sandwich? Sulit nggak sih? Bentar, lu generasi sandwich juga sih? Kalau gua termasuk generasi apa ya? Generasi Gen Z sih. Gen Z lah. Dan kalau gua juga alhamdulillahnya belum menanggung biaya beban orang tua ataupun adik. Jadi karena orang tua gua sendiri masih mencukupi untuk menafkahi anak-anaknya. Kalau gimana nih? Kalau gue sih termasuknya generasi milenial ya, pasti dong. Termasuk generasi sandwich. Oh berarti lu juga membiayai orang tua atau kakek nenek? Orang tua aja sih, orang tua sama adik. Kebetulan adik gue cuma satu, jadi gue membiayai orang tua dan juga adik. Berat ya? Berat banget. Sebenarnya dalam tragedi sebenarnya tragedi apa sih ini tuh? Tragedi atau bonus? Menurut lo gimana sih? Lu tuh merasa ini tuh sebagai suatu anugerah karena lu punya power yang besar, atau ini tuh adalah suatu beban untuk lu sendiri? Apa ya? Bukan beban, bukan anugerah sih, beban juga kayaknya. Tapi lu merasa berat banget nih gitu ya? Berat banget, seharusnya sih sebagai orang tua kita mempersiapkan untuk anak kita nanti, supaya anak kita nanti tuh nggak ngerasain harus membiayai kita gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi kan ada yang bilang juga katanya jangan menjadikan anakmu itu sebagai investasi. Tapi lu juga sebagai anak muda juga jangan menjadikan orang tua itu sebagai warisan, ya nggak sih? Betul. Gimana tuh tanggapan lu? Kan banyak banget persepsi nih tentang jangan menjadikan orang tua sebagai warisan atau jangan menjadikan anak sebagai investasi. Pandangan lu gimana sih sebenarnya? Kalau menurut gue sih, kalau misalkan kita dalam keadaan pekerjaannya atau memang hasil pekerjaan kita itu memang bisa dengan gaji kita itu mencukupi untuk orang tua, itu mungkin nggak apa-apa ya, maksudnya kan dalam hitungan setiap per bulannya itu kita mampu, kalau misalnya kita mampu dalam melihat salary kita untuk ngasih orang tua ya mungkin itu sebagai bentuk bentuk berbakti lah hitungannya. Ataupun kalau misalkan kita ada rezeki juga kan bisa membuat adik kita tuh senang-senang dengan memberikan dia jajanan atau uang saku gitu kan, untuk misalkan mau buat kuota kayak gitu, misalnya dapat kuota internet gitu sih. Berarti nggak sepenuhnya menanggung biaya yang dikeluarkan sama adik lo gitu ya? Iya. Kalau gimana? ya itu dia tadi, gue sih nggak pengen ya, harusnya sebagai orang tua kita nih harus mempersiapkan supaya anak tuh jangan dijadikan tabungan masa depan, orang tua juga jangan dijadiin warisan. Jadi harta lu juga harus lu gunain sama diri lu juga, begitu juga anak lu gitu. Kalau menurut gue pernah dengar nih
bahwasanya UMR itu hanya untuk satu orang. Jadi misalnya lu dikasih UMR, jadi pemerintah tuh sebenarnya udah menetapkan UMR itu hanya untuk satu orang, tidak untuk memberi makan lah ya bahasanya, tidak untuk memberi makan atau membiayai banyak orang. Sementara untuk generasi sandwich ini sendiri, ya mereka mau nggak mau, bro. Ya benar sih. Nah, paling begini sih, kalau misalkan kita lihat balik lagi ke kita, kalau misalkan kita ingat nih gaji kita tuh UMR, terus juga kita ingat juga orang tua kita misal pedagang, ya walaupun pedagang juga begitu dia usahanya kayak misal ya ayam bakso atau itu kan termasuk dia punya nilai yang cukup ya untuk tiap harinya, karena kan keuntungannya lumayan juga. Itu kalau misalnya pedagangnya biasa tuh mungkin kan dia keuntungannya juga dikit, dan mungkin juga dari anaknya juga dia pasti ada yang namanya kasihan gitu kan terhadap orang tua, apalagi kalau misalkan melihat orang tuanya itu kurang memberikan nafkah kepada anaknya. Ya sebagai anak pertama lebih baiknya sih kita supaya ketika kita melihat kita masih punya orang tua, kalaupun orang tua kita udah katanya umurnya udah semakin tua, dan kita juga punya anak, apalagi kayak adik yang masih sekolah gitu, belum bisa dia belum punya namanya penghasilan juga gitu kan, itu paling enggak kita membantu walaupun sedikit gitu, Meringankan ya? Meringankan Meskipun nggak sepenuhnya gitu. Ya betul, itu sih kalau misalkan kita sebagai yang pertama ya. Nah, buat lu nih berdua, kan banyak nih yang sekarang udah nikah muda, nikah di umur 20, umur 21, bahkan yang lebih muda lagi baru lulus sekolah udah nikah. Sementara dia sendiri punya tanggungan dan tanggung jawab. Menurut lu gimana nih, apakah dengan menikah itu mereka ya udah aja gitu lepas tanggung jawab sebagai generasi sandwich atau bagaimana? Kalau menurut gue sih nggak lepas ya, masih tetap dia. Apalagi kalau memang orang tuanya kayak nggak kerja, terus sudah tua, pasti dia kan tetap membantu. Terus adiknya, yang tadi Anas bilang masih sekolah, terus kita kayak udah nikah, pasti itu masih ikut membantu. Menurut gue itu beban ya. Menurut kalian berdua nih, sebenarnya sebagai generasi sandwich yang dia kebanyakan sih memang di usia yang lebih muda ya, kayak kita nih yang umur 20 sampai umur 25, yang dimana anak mudanya, kalau generasi sandwich itu anak mudanya lebih banyak daripada orang tua. Jadi mungkin sebagai anak muda keinginannya pasti banyak, pengen kesini, pengen beli ini, pengen beli itu. Perlu nggak sih mereka tuh untuk melakukan healing? Kalau menurut gue sih, kita sebagai anak muda, apalagi ya kalau misalkan gue sendiri sebagai mahasiswa iya, pekerja juga iya, otomatis pikiran ini ya apa namanya stres gitu, mumet. Terus apalagi kalau misalkan gue juga gaji cuma UMR, itu kan pasti kayak gue harus di bulan ini harus memenuhi ini dulu, tapi di bulan ini mungkin gue bisa memenuhi keinginan gue gitu. Jadi kayak diselang-seling sih, jadi dibagi keinginan gue nanti kapan, nanti yang penting mana dulu kayak gitu sih. Berarti lu harus tetap punya prioritas. Iya. Dengan tidak menyampingkan bahwa lu tetap harus bantu orang tua. Iya. Terakhir nih, sebagai generasi Z atau lu sebagai generasi milenial, lu punya solusi gak sih gimana cara memutus rantai generasi sandwich ini? Lu dulu deh. Sebenarnya sih bukan memutus ya, memerangi kali ya. Iya. Kalau memutus nggak bisa kayaknya. Kayak udah hukum malam gak sih? Iya betul, hukum malam. Soalnya nggak semua orang ditakdirkan itu lahir dari keluarga yang emang punya gitu. Oh iya benar. Betul kan? Iya. Kalau menurut gue mengurangin aja sih, sebagai nanti nih kita nikah, ya kan? Kita harus bisa kayak memanage gitu kan buat masa depan nanti. Kalau bisa anak itu jangan dijadikan tabungan kita masa depan, ya kan? Nah, terus uang yang kita punya kita pakai buat diri kita. Jadi kita tuh nggak usah banyak-banyak lah, anak 2 aja.
tapi berkualitas. Tapi kita jangan ngarepin anak bakalan sebaliknya sama kita. Jadi itu kita nggak boleh tanggung punya jawab. pikiran gitu ya kayak nanti dengan banyak anak gue juga bakal banyak duit. Oh, Meskipun enggak. ada orang yang bilang bahwa banyak anak banyak rezeki, tapi rezeki itu tidak melulu tentang uang. Betul. Tapi kalau bisa sih 2 aja cukup, tapi itu berkualitas. Berarti lu mengikuti program pemerintah ya? Oh iya, pasti. Oke, jadi kesimpulannya kita nggak boleh menjadikan kalau misalnya nanti suatu saat lu akhirnya menikah, memiliki keluarga, jangan sampai nih untuk menjadikan anak lu itu sebagai investasi dan lu berharap dengan banyak anak banyak rezeki. Yang memang banyak anak banyak rezeki, tapi rezeki yang dimaksud di sini adalah tidak tentang uang aja, kayak misalnya rezeki kesehatan, didoain sama anak-anak lu, itu juga rezeki ya teman-teman. Terus juga sebagai anak saat ini, jangan sampai juga lu menjadikan orang tua itu sebagai warisan. Mungkin oke, kalau untuk lu yang punya keluarga kaya dan lahir dari keluarga yang memang berkecukupan, memiliki uang yang banyak, harta yang di mana-mana, dan lu bisa mengharapkan itu. Tapi lebih baik nih, lu kerja deh, kerja nabung, jangan konsumtif karena seperti yang kita tahu juga ya, perilaku boros itu adalah temannya syaitan, teman-teman. Iya ya. Betul. Lu pada mau nggak temenan sama syaitan? Enggak dong. Enggak dong, ya udah karena mereka udah nggak mau temenan sama syaitan, marilah kita berteman bertiga saja. Mungkin itu aja yang kita bahas ya. Oke. Atau kita mungkin next part kali ya. Selamat apa nih? Selamat menempuh kehidupan bagi teman-teman generasi sandwich. Semoga kalian nggak terlalu stres banget lah. Intinya kalian harus bisa memanage keuangan kalian, waktu kalian, harus bisa menabung dari sekarang. Ya. Akhir kata dari gue, terima kasih sudah menonton video ini. Gue Rizka pamit. Buat Timi pamit. Gua Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.